Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Prabowo Prasetya. Saya diberikan tugas untuk mereview sebuah buku. Ini saya lihat ya, ada monitor di sini. Kebijakan Kota Cerdas di Indonesia, di mana studi kasus Jakarta Smart City dalam 2 kepemimpinan. Nah, buku ini saya dapatkan dari situs zlib.org. Nah, di situ banyak tersedia buku-buku gratis atau e-book yang bisa teman-teman download dan bisa dimanfaatkan ketika teman-teman butuhkan untuk mengambil sebuah referensi. Ada buku yang tentang seperti yang saya sudah katakan tadi ya, atau yang ada di sini ini ya, yang ini ya. Buku ini buku yang ini yang kita bakalan review itu ditulis atau dikarang dari mana ada namanya adalah Rofi Udarojat ya. Ini terbitnya tahun 2019 ya. Nah, dimana dari buku ini berbicara tentang smart city atau kota cerdas ya. Kota cerdas sendiri ini adalah salah satu terobosan yang sangat bagus ya, atau sangat merevolusi di industri 4.0 ya, apalagi kita ini di bagian industri 4.0. Ini sangat bagus sekali untuk sebagai terobosan di dalam mengikuti era perkembangan teknologi. Smart City ini diterapkan pada masa jabatan Gubernur Bapak Joko Widodo, dan wakilnya di sini adalah Bapak Basuki Cahayapurnama atau kita sebut biasa sebagai Bapak Ahok. Ini menerapkan Smart City ya, di mana banyak keluhan-keluhan yang diterima oleh dari masyarakat itu ke pemerintah. Namun karena keterbatasannya akses untuk bertemu masyarakat ke pemerintah, pemerintah dalam hal ini gubernur yang sudah tadi saya sebutkan itu membuat sebuah aplikasi yang namanya Smart City atau kota cerdas ya, dimana dari buku yang saya baca di sini itu dia membuat sebuah aplikasi. Ini ada 2 buah aplikasi yang nanti saya bisa sebutkan fungsinya masing-masing. Dia berfungsi sebagai untuk menerima keluhan-keluhan yang ada di masyarakat, baik itu kebakaran, parkir liar, kemudian sampah, ataukah dan sebagainya yang berkaitan dengan keluhan-keluhan yang ada di kota Jakarta. Nah, kita ketahui bahwa kota Jakarta ini sangat luas ya, sangat luas, apalagi kita sebut sebagai kota metropolitan. Dari buku sendiri ini dijelaskan ini Smart City ini dibentuk pada tahun 2014 dengan melakukan peluncuran aplikasi, 2 buah aplikasi yang tadi saya sudah sebutkan. Itu yang pertama, nama aplikasinya adalah namanya adalah aplikasi Clue ya, Clue. Nanti saya ketik di sini. Dan juga ada namanya aplikasi Crop ya. Nanti juga saya ketik sini. Nah, apa sih bedanya? Apa sih fungsi dari kedua aplikasi ini? Nah, dari buku yang dibaca ini atau yang saya baca ini, jadi kalau teman-teman dengar suara-suara itu ada noise ya, itu saya lagi di kosan ya, jadi agak sedikit ya begitulah. Namun kita akan tetap membuat video ini untuk mereview buku yang sudah kita baca, walaupun hanya sebentar kita sudah baca bukunya. Ya, kembali ke topik. Aplikasi Clue dan Crop ini memiliki 2 perbedaan. Apa sih fungsinya? Ya, dari buku yang saya baca di Smart City ini, di mana aplikasi Clue sendiri ini dia berfungsi sebagai untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat ataupun pengaduan-pengaduan yang dari masyarakat ya untuk pemerintah. Karena tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa
masyarakat itu mau menyampaikan keluhannya atau menyampaikan pengaduannya, namun terbatas oleh akses untuk ke pemerintah. Dalam hal ini adalah Bapak Gubernur. Nah, aplikasi Clue di sini berfungsi sangat baik untuk menerima atau menampung keluhan-keluhan dari masyarakat. Seperti tadi saya sudah sebutkan bahwa ada tentang sampah, tentang parkir liar, tentang keluhan-keluhan, itu semua diterima atau digunakan atau diterapkan di aplikasi Clue. Nah, apa sih fungsi dari crop ya? Kenapa crop tidak digunakan juga? Ya, tetap digunakan juga. Nah, dari buku ini dijelaskan bahwa crop ini berfungsi untuk menindaklanjuti keluhan-keluhan yang diterima dari masyarakat. Nah, prosesnya seperti ini ya. Nanti saya gambarkan di sini prosesnya. Ini ada prosesnya di sini ya. Di situ dijelaskan bahwa masyarakat mengirimkan keluhan, kemudian aplikasi itu menerima atau menampung keluhan-keluhan masyarakat ya. Dari sini nih. Setelah dia menampung keluhan-keluhan masyarakat, nanti lagi ditindaklanjuti oleh si aplikasi crop. Nah, itu langsung terkirim ke pemerintah pusat, dalam hal ini gubernur ya. Ini berdasarkan dari buku yang dibaca. Nah, setelah itu berjalan dari tahun 2014 ya. Itu dari 14 itu diluncurkan kedua aplikasi tersebut. Nah, di tahun 2016 ya, ini berdasarkan buku lagi. Di tahun 2016 kita ketahui bahwa pemerintah pada saat itu kembali mengembangkan teknologinya. Dalam hal apa? Ya, dalam hal tentang penggunaan teknologi di bagian kamera. Nah, di Jakarta sendiri itu sudah banyak menerapkan kamera CCTV. Ya, salah satu contoh. Kita bisa mengambil contoh dari CCTV e-tilang ya, e-tilang. Nah, ini sudah diterapkan di beberapa titik-titik di Jakarta, sehingga dengan adanya teknologi dari CCTV sendiri ini, dia bisa menerima atau menangkap yang namanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi karena sudah sistemnya sudah di training sebelumnya. Ya. Ini kalau berbicara tentang smart apanya yang dari sini ya, itu kita bisa ambil dari kepintarannya sih, kecerdasan buatan si CCTV-nya. Nah, inilah smartnya dari CCTV. Nah, di tahun yang sama juga, berdasarkan sumber buku yang saya baca, itu setiap bulannya aplikasi Clue menerima keluhan dari masyarakat itu sebanyak 20.000 sampai 55.000 per bulan. Itu keluhan yang dimana diantaranya adalah sampah atau tentang ikan ilegal, fasilitas umum, pelanggaran umum, dan parkir liar ya. Itu dari sumber yang buku yang saya baca. Nah, itu di masa pemerintahan Gubernur Joko Widodo dan wakil gubernurnya di sini Bapak Basuki Cahayapurnama. Nah, setelah beranjaknya masa jabatan Bapak Jokowi dan Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok, itu digantikan lagi dengan masa jabatannya atau masa pemerintahannya oleh Bapak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Nah, kira-kira apa yang diterapkan? Apakah dia mengubah hal yang tadinya aplikasi atau kembali lagi seperti semula? Tidak. Dari buku yang saya baca itu bahwasanya Bapak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tetap mendukung penerapan aplikasi yang ada atau yang sudah diterapkan sebelumnya atau yang sudah diterapkan di Smart City ya, Smart City. Nah, dari masa pemerintahan Bapak Anies Baswedan, aplikasi ini tetap didukung oleh keduanya. Jadi Bapak Anies Baswedan dan Bapak Sandiaga Uno tetap mendukung
aplikasi yang sudah dijalankan di masa pemerintahan sebelumnya. Namun, tetap menjalankan visi misi atau prioritas utama yang mereka gaungkan sebelumnya, yaitu apa? Ya, dari buku yang saya baca, bahwasanya Bapak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno itu memprioritaskan ada 3 isu atau 3 isu program yang diprioritaskan oleh Bapak Anies dan Bapak Sandiaga. Apa itu? Ya, yang pertama itu adalah program kewirausahaan, ya. Yang kedua adalah program pendidikan, dan yang ketiga adalah program penurunan biaya hidup. Ya. Ini prioritas yang diutamakan dari masa jabatan pemerintahan Bapak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Nah, namun terlepas dari itu juga, dari masa pemerintahannya beliau ini tetap mendukung program yang namanya kota cerdas tadi atau smart city. Ya, dalam hal ini penggunaan teknologinya dibawahi oleh dinas Kominfo, ya. Di dinas Kominfo tetap didukung oleh masa pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Nah, dari buku yang tertulis ini juga, dengan adanya program inti atau tadi program prioritas utama dari Bapak Anies dan Sandiaga Uno merujuk kepada yang namanya pemerintahan yang cerdas. Masa pemerintahan Anies dan Sandiaga Uno itu mengalami perubahan yang sangat baik, ya, terutama pada aplikasi Clue yang sebelumnya. Karena kan tadi sudah saya jelaskan bahwa Bapak Anies dan Bapak Sandiaga ini tetap mendukung yang namanya aplikasi Clue dan Crop ini. Jadi dari aplikasi tersebut dicek kembali datanya bahwasanya terjadi penurunan, ya. Jadi penurunan keluhan-keluhan yang dikirim oleh masyarakat. Kenapa bisa terjadi penurunan? Ya, itu kalau dari yang saya baca disebabkan karena dulu pernah terjadi pengaduan keluhan terhadap pemerintah, namun tidak terrealisasi keluhan yang diberikan. Itu tadi yang pertama, poin pertama. Poin keduanya adalah kemudian juga pemerintah juga seakan-akan memberikan tugas ini kepada tiap-tiap kecamatan untuk mengeksekusi keluhan atau aduan dari masyarakat. Jadi pemerintah pusat memberikan tugas ini kepada setiap kecamatan. Jadi nanti kecamatan yang ambil alih keluhan-keluhan masyarakat. Ya, itu saja mungkin beberapa review dari buku yang saya baca ini tentang Smart City, ya, di ibu kota Jakarta. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari buku ini, apa yang bisa kita ambil? Ya, apa smartnya sebagai ASN? Ya, kalau menurut saya smartnya dari sini adalah pemanfaatan teknologi yang sangat signifikan terus berkembang, di mana pemerintah sudah menerapkan yang namanya teknologi canggih, ya, terutama tadi di bidang kecerdasan buatan di CCTV-nya. Developer sudah membuat atau men-training si kamera ini, sehingga kamera ini bisa membaca pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Contohnya biasa itu seperti tidak pakai sabuk pengaman atau pengendara motor tidak memakai helm. Sistem ini sendiri ini dilakukan terlebih dahulu training data. Jadi mungkin sekitar ada 100 foto, ya, ada 100 foto data untuk satu kejadian saja. Contohnya misalnya data kita mengambil pelanggaran tentang pengendara motor yang tidak menggunakan helm. Nah, dari sini bisa saja satu kejadian ini perlu yang ada namanya 100 foto, ya, 100 foto atau 100 data untuk men-training si kameranya. Sistem ini dilatih dulu, di-training dulu untuk membaca data-data pelanggaran. Ya. Disitulah titik dari si smart ASN-nya, ya. Artinya pemerintahan di DKI Jakarta ini sudah menerapkan yang namanya sistem teknologi terbaru untuk penerapan untuk menerima keluhan-keluhan dari masyarakat maupun juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Mungkin itu saja review buku yang saya baca pada hari ini.
Semoga bermanfaat, dan kalau kurang jelas silahkan komen di bawah ya. Komen di bawah teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe dan share YouTube channel ini untuk pengembangan selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada salah ucapan dari saya, itu karena kehilafan saya. Itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.